Halo, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita mau melanjutkan pelajaran agama Kristen kita ya. Oke? Sebelum melanjutkan pelajaran, jangan sampai salah kelas. Video yang adik-adik sedang tonton sekarang adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid kelas 5 SD. Oke? Sudah benar adik-adik semua? Murid-murid kelas 5 SD? Oke. Kalau sudah, sekarang disiapin buku paketnya, buku paket agama Kristen, kemudian buku tulis agama Kristen dan juga alat tulisnya ya. Dan juga Alkitabnya. Oke, disiapin semuanya. Kalau lagi disiapin boleh di-pause dulu videonya. Oke, di pause, habis gitu kita mau berdoa sama-sama. Ya, sudah disiapin semuanya, buku paket, buku tulis, alat tulis, dan juga Alkitabnya. Sekarang kita mau berdoa, sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, Kak Sam gak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat. Udah, sikap doa yang baik, Kak Sam mau berdoa untuk kita semua sebelum kita memulai pelajaran. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini murid-murid kelas 5 ingin melanjutkan pelajaran agama Kristen. Kiranya Engkau berkati Kak Sam supaya dapat menyampaikan materi dengan baik. Berkati juga semua murid-murid kelas 5 SD agama Kristen supaya mereka dapat mendengarkan dengan baik, mereka dapat mengerti pelajaran, dan juga mereka bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap memulai pelajaran pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik. Untuk murid-murid kelas 5, sekarang pelajaran kita sudah sampai ke, dilihat bukunya ya. Kak Sam buka juga nih bukunya. Pelajaran 8 itu ada di halaman 32. Ya, pelajaran 8 halaman 32. Sudah? Kita baca sama-sama yuk. Pelajaran 8 halaman 32. Judulnya apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berubah dan menjadi baru. Judulnya berubah dan menjadi baru. Ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak sih berubah itu apa? Berubah, namanya berubah berarti ada yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau adik-adik dulu pernah nonton film apa? Power Rangers. Pernah nonton film apa lagi? Ya, superhero. Film apa lagi? Film-film kartun yang mereka bisa berubah menjadi jagoan. Jadi apa lagi? Ya, Superman, Batman, mereka berubah dari manusia yang biasa menjadi manusia super, tapi itu cuma film. Ya, itu contoh yang namanya berubah. Dan di sini kita akan melihat pelajaran kita mengajarkan kita untuk apa tadi? Berubah dan menjadi baru. Tentunya di sini perubahan menjadi yang lebih baik. Mungkin yang dulu yang lama sifat-sifatnya jelek, sifat-sifatnya buruk, tidak baik. Tapi setelah berubah menjadi baru, barunya gimana? Menjadi lebih baik. Sifat-sifat yang lamanya ditinggalkan. Ya. Dan Tuhan Yesus mau pada pagi hari ini adik-adik semua menjadi anak-anak yang apa? Yang sudah berubah. Yang sudah tidak suka melakukan dosa lagi. Dosa apa aja? Dosa misalnya bohong, suka mencuri, suka iri hati, suka sombong. Tuhan mau kita semua berubah menjadi yang baru. Kita akan melihat contoh dalam Alkitab. Ya, ada kisahnya di situ. Kalau adik-adik lihat bukunya tadi halaman 33. 33. Ya, di halaman 33 itu kita akan melihat
Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Yuk dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9. Ya, di buku ada, di Alkitabnya juga ada. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Judulnya di situ apa? Judulnya Saulus bertobat. Ya, Kak Sem coba bacain satu ayat ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang pertama. Kak Sem bacain. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saulus, siapa ya Saulus itu? Saulus pada saat itu dia adalah seorang ahli Taurat. Apa itu ahli Taurat? Dia hafal semua isi kitab-kitab Taurat. Ya, pada saat itu belum ada Alkitab seperti yang kita baca. Bentuknya masih gulungan-gulungan kitab ya, masih digulung-gulung. Belum bentuknya buku. Ya, Saulus ini dia tahu semua tentang Taurat. Tentang peraturan-peraturan ibadah, tentang hal-hal yang harus dilakukan sebagai orang-orang Yahudi ya, peraturan-peraturan agama. Dan kita melihat pada saat itu Saulus ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu telah lahir ke dunia. Tuhan Yesus telah berkorban untuk manusia. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus manusia. Saulus nggak percaya. Sehingga apa yang dilakukan? Saulus ini pekerjaannya dia suka mencari orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Kemudian dia apain? Ditangkap, kemudian disiksa. Bahkan banyak yang dibunuh oleh Saulus. Kira-kira Tuhan Yesus dari surga ngelihat ini gimana ya? Tuhan Yesus sangat sedih. Mengapa Saulus menjadi orang yang jahat seperti ini ya? Mengapa Saulus membunuh para pengikutku ya? Mungkin Tuhan Yesus sedih seperti itu. Jadi Saulus ini sangat jahat. Dia telah banyak membunuh para pengikut Tuhan Yesus. Ada yang dibunuh, banyak yang disiksa. Karena Saulus tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tadi Kak Sem bilang siapin buku tulis dan alat tulisnya ya, karena akan ada tugas. Sekarang ditulis yuk tugasnya nomor 1. Nggak usah dijawab, langsung ditulis aja. Oke, tulis di buku tulis agamanya nomor 1. Kalau Kak Sem kecepatan, di pause aja videonya, terus ditulis ya. Nomor 1, Saulus adalah seorang ahli Taurat yang suka menganiaya pengikut Yesus Kristus. Sekali lagi, Saulus adalah seorang ahli Taurat yang suka menganiaya pengikut Yesus Kristus. Ya adik-adik, jadi itu nomor 1-nya. Nanti ada lanjutannya lagi. Sekarang dengerin lagi ceritanya Kak Sem. Jadi Saulus ini dia seorang ahli Taurat, dia pintar tentang agama. Ya, pada saat itu dia tidak percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia percaya tentang Nabi Musa, tentang Nabi Elia, cerita-cerita dalam perjanjian lama ya. Tapi dia nggak percaya Tuhan Yesus. Sehingga dia apa tadi? Menganiaya, menyiksa pengikut Yesus Kristus. Dan ayat yang kita baca tadi, Saulus ini dia ingin apa? Dia pengen pergi ke Damsyik.
Dia pengen melakukan tugasnya yang biasa, yaitu apa? Dia pengen cari pengikut Tuhan Yesus. Baru nanti dia pengen aniaya lagi. Namun apa yang terjadi dalam perjalanannya ke kota Damsyik? Apa yang terjadi? Ditulis yuk, nomor 2. Tadi nomor 1 udah, sekarang nomor 2. Kalau KSM kecepatan, di pause videonya buat tulis nomor 2-nya ya. Nomor 2, dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus bertemu Yesus. Sekali lagi nomor 2, dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus bertemu Yesus. Ya adik-adik, jadi itu nomor 2. Sekarang dengerin lagi lanjutan ceritanya. Saulus itu pengen ke Damsyik mencari pengikut Yesus buat dia aniaya. Tetapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ada dalam sebuah cahaya. Cahaya yang sangat terang. Ya. Bagaimana sih ceritanya? Kita lihat lagi Alkitab kita. Dalam apa tadi kisahnya? Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ayatnya yang ketiga. Udah, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ketiga. Kak Sem bacain ya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ya, jadi dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus melihat sebuah cahaya dan dari dalam cahaya itu keluar suara. Apa tadi? "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Pas Saulus nanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Cahaya itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Padahal Saulus menganiaya Tuhan Yesus enggak? Secara langsung enggak. Saulus menganiaya pengikut Yesus, tapi Tuhan Yesus bilang, "Kalau kamu menganiaya pengikutku, sama aja kamu menganiaya aku." Ya. Jadi Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus dalam bentuk cahaya. Dan adik-adik bisa baca lagi nanti ceritanya yang terjadi setelah itu, ya, setelah pertemuan Saulus dan juga Tuhan Yesus. Saulus kan melihat cahaya tadi ya, Tuhan Yesus dalam bentuk cahaya. Saulus menjadi buta. Selama berapa hari? Ada yang udah pernah dengar belum ceritanya? Selama 3 hari. Dan Tuhan Yesus melakukan ini bukan karena Tuhan Yesus jahat, tetapi dia ingin menegur Saulus, memberitahu Saulus bahwa semua yang dia lakukan ini selama ini, membunuh pengikut Yesus, itu adalah hal yang salah. Ya, jadi sama seperti kita pun, kalau kita sudah melakukan kesalahan, Tuhan Yesus suka menegur kita. Melalui apa misalnya? Misalnya kita sakit atau kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu adalah sebuah teguran dari Tuhan Yesus karena kita sudah melakukan hal yang salah. Dan tadi kita melihat Saulus jadi apa? Ditegur oleh Tuhan Yesus atas semua kesalahannya yang selama ini dia suka membunuh, menganiaya pengikut Yesus. Dan pada akhirnya adik-adik bisa baca nanti kisahnya. Tuhan Yesus mengutus seorang bernama Ananias ya. Ananias ini nanti mendoakan Saulus sehingga Saulus bisa melihat kembali. Saulus menjadi sembuh, nggak buta lagi. Tadi butanya selama 3 hari. Dan setelah Paulus sembuh, dia apa? Dia bertobat, dia sadar akan kesalahannya. Kita pun mau belajar seperti Saulus, yang kalau kita sudah ditegur Tuhan, ya, teguran Tuhan bisa berupa apa lagi? Bisa berupa firman Tuhan atau pelajaran yang sedang Kak Sem sampaikan.
mungkin mengingatkan kita supaya kita yang sudah melakukan dosa atau kesalahan, kita harus bertobat. Berhenti melakukan dosa. Dosa apa aja sih Kak Sem? Apa aja ayo dosa yang membuat hati Tuhan sakit, apa aja? Mungkin kita suka iri hati, kita suka sombong, kita suka bohong, kita suka curang, kita suka nyontek, suka ngata-ngatain teman, suka melawan orang tua. Hati-hati ya. Tuhan mau kita bertobat, menjadi anak-anak yang baik. Ya, tadi udah nomor 2, sekarang tugasnya lanjut nomor 3, ditulis aja. Kalau Kak Sam kecepatan di pause aja ya. Nomor 3, setelah Saulus bertobat, namanya diganti menjadi Paulus. Sekali lagi nomor 3, setelah Saulus bertobat, namanya diganti menjadi Paulus. Ya adik-adik, jadi sekarang namanya sudah menjadi Paulus. Karena apa? Dia sudah bertobat. Dia sudah mengerti bahwa semua yang dilakukan selama ini adalah sebuah kesalahan. Dia sudah ditegur oleh Tuhan Yesus. Ya tadi Kak Sem bilang, Tuhan Yesus bisa menegur kita kalau kita melakukan kesalahan. Melalui apa? Melalui orang tua kita, mungkin yang menasehati kita. Kita harus dengarkan, kita harus berubah. Ya adik-adik, mungkin melalui firman Tuhan, melalui pelajaran yang Kak Sem sampaikan, ya itu menegur adik-adik yang mungkin melakukan dosa, melakukan kesalahan. Dan kita harus memiliki sikap seperti Paulus yang mau bertobat. Jadi pertama harus apa? Harus mau dulu. Kalau adik-adik gak mau bertobat, hati-hati. Nanti ada hukuman dari Tuhan Yesus loh. Kita harus mau bertobat. Jangan terus-terusan melakukan dosa. Paulus mau bertobat. Tuhan Yesus mengampuni dia. Ya adik-adik, sekarang ditulis nomor 4. Nomor 4 ditulis, kalau kecepatan di pause aja videonya terus ditulis dulu. Nomor 4, kita harus menyesali kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi. Sekali lagi nomor 4, kita harus menyesali kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi. Ayo adik-adik, kesalahan apa yang adik-adik masih suka lakukan? Kak Sam nggak tahu. Mungkin papa mama nggak tahu. Mungkin nggak ada yang lihat. Mungkin adik-adik melakukannya ngumpet-ngumpet. Padahal ada mata yang besar di atas melihat kita. Kita harus mau bertobat. Harus berjanji tidak mengulanginya lagi. Ya, jadi setelah ini adik-adik harus berdoa kepada Tuhan. Harus meminta ampun. Karena apa? Masih ingat gak ayat Alkitab? Kalau kita melakukan dosa terus, nanti hukumannya apa? Kita akan masuk neraka. Ya, padahal Tuhan mau kita masuk surga, senang di surga, gak susah lagi. Tapi kalau kita sukanya melakukan dosa, melakukan kesalahan, diulang-ulang terus, kita akan masuk neraka. Ya, jadi harus bertobat adik-adik ya. Menjadi anak-anak yang baik. Sudah dengar firman Tuhan, sudah dengar nasihat orang tua, harus didengarkan. Mungkin adik-adik pada saat ini sudah banyak mendengarkan nasihat, sudah sering mendengarkan firman Tuhan, Kak Sam, tapi kok masih sering melakukan kesalahan? Pokoknya setiap melakukan kesalahan harus minta ampun dan berusaha supaya tidak mengulanginya lagi. Adik-adik, memang susah, gak gampang. Sehingga ketika adik-adik berdoa, Kak Sam kasih tahu ya, adik-adik harus minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan sehingga adik-adik mampu melakukan hal yang baik. Percaya deh.
Ya, kalau dengan kekuatan sendiri nggak bakal bisa. Pasti ngelakuin dosa lagi, pasti bohong lagi, pasti nyontek lagi, pasti ngelawan orang tua lagi. Jadi kalau berdoa minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Ya, terakhir nomor 5 ditulis. Nomor 5, kita harus berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa selalu menjadi anak yang baik. Kalau kecepatan di pause ya videonya. Kita harus berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa selalu menjadi anak yang baik. Sudah nomor 5 ya. Adik-adik, jadi itu pesan Kak Sam. Pelajaran kita pada saat ini kita sudah melihat seorang Saulus. Dulu dia itu pembunuh yang kejam. Dosanya sangat besar, tapi ketika dia minta ampun, Tuhan Yesus pasti ampuni. Yang penting mau berubah. Pada akhirnya apa? Setelah Saulus bertobat, namanya menjadi Paulus. Akhirnya apa? Adik-adik bisa lihat di Alkitab ya. Di Alkitab itu ada kitab apa aja yang adik-adik tahu Perjanjian Baru? Ada Roma, kitab Korintus, ya, Galatia, Efesus, apalagi Filipi, Kolose. Ada banyak kitab yang ditulis oleh siapa? Oleh Paulus. Padahal dulunya dia seorang pembunuh orang Kristen, orang yang sangat berdosa. Tapi karena dia mau bertobat dan minta kekuatan dari Tuhan, dia bisa berubah menjadi orang yang sangat baik. Bahkan dia yang menulis banyak kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Ya, kalau Paulus aja bisa, apalagi adik-adik ya. Yang penting mau bertobat dan minta pertolongan Tuhan Yesus. Oke, pelajaran sudah selesai. Adik-adik, kalau mau beres-beres, di pause dulu videonya. Beresin bukunya, alat tulisnya, Alkitabnya. Setelah itu kita mau berdoa ya. Sudah? Oke, sebelum berdoa Kak Sam ingatin, jangan lupa isi absen. Caranya gimana Kak Sam? Cara isi absennya kayak waktu itu. Isi komentar di bawah. Pertama nama lengkap, kemudian asal sekolah, kemudian kelasnya, dan juga pelajaran apa yang didapatkan pada pagi hari ini. Satu kalimat aja, misalnya hari ini saya belajar tentang apa? Apa yang adik-adik dapatkan dari video ini? Satu kalimat aja ditulis ya. Jadi absennya seperti itu, nanti Kak Sam cek. Oke, udah, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kak Sam gak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat ya. Udah, sikap doa yang baik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menyelesaikan pelajaran kami. Berkati murid-murid kelas 5 SD yang sudah mendengarkan pelajaran. Kami mau menjadi anak-anak yang bisa berubah, menjadi ciptaan yang baru, menjadi anak-anak yang baik. Karena kami pun ingin Tuhan Yesus ampuni. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tetapi pada saat ini kami berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan setiap murid-murid kelas 5 SD, supaya mereka mampu menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mampu melakukan firman Tuhan dan menjauhi dosa-dosa Tuhan. Terima kasih, berkati semuanya, keluarga mereka, orang tua, saudara-saudari, Engkau berkati semuanya Tuhan, seisi rumah mereka, Engkau berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah. Pelajaran sudah selesai, tetapi Tuhan Yesus senantiasa mengingatkan pelajaran dalam hati murid-murid pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pelajaran sudah selesai. Ya, jangan lupa tugasnya yang 5 nomor tadi dikumpulkan, difoto, kirim ke Kak Sam, dan absennya juga jangan lupa ya, yang tadi Kak Sam udah jelasin. Oke? Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan.